Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi akibat COVID-19. Oleh karena itu, di bulan Juni 2020, ibadah masih berlangsung secara online. Jemaat, kita akan segera memulai ibadah, dan selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita mau masuki ibadah kita untuk beribadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan marilah kita memuji dan menyembahnya. Dengan bangkit berdiri, kita menyatakan mulia, mulia nama Tuhan. Marilah ibadah ini kita kuduskan dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan saudara juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering kali melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan di hati saudara kita maupun di hati Tuhan. Mari bersama kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas segala hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Namun bila dalam kehidupan keseharian kami sering melakukan tindakan yang tidak berkenan, yang melukai hati sesama kami dan juga hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami mohon ampun, dan kami juga rindu Tuhan, sosok Tuhan yang selalu menjamah dan terus menuntun kami untuk berada dalam jalan-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami terus yakin dan berpengharapan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas pengampunan dan kasih setia-Mu yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bukan surya Tuhan
bangkit berdiri, mari kita buka hati kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita untuk taat dan setia kepada Tuhan karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan ini Tuhan masih berkenan kepada kami semua untuk bersama-sama menggumuli akan sabda Tuhan. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk berjumpa dengan saudara-saudara kekasih kami secara fisik, tetapi Tuhan boleh pertemukan kami di dalam doa-doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak meneduhkan diri kami dan kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, senang sekali pada saat ini saya secara pribadi berjumpa dengan Bapak Ibu semua walaupun tidak berjumpa secara fisik, ya. Karena saya sejak bulan Oktober yang lalu, ya, pada waktu saya sakit kaki dan belum pulih, kemudian lanjut masa pandemi COVID-19 ini. Jadi hampir 10 bulan ya Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menggumuli sabda Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Demikian saya bacakan.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar, serta memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita masuk di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42 ini, mari kita saksikan video klip ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, walaupun pemuda itu tidak mengharapkan sesuatu imbalan, walaupun pemuda itu tidak mengharapkan apa-apa, tetapi pemuda tadi mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa. Pemuda tadi diberi pekerjaan di dinas pemadam kebakaran di pemerintahan Perancis. Dan juga dia mendapatkan medali emas. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, bacaan kita pada saat ini di dalam Injil Matius pasal 10, ayat-ayat yang kita baca tadi, itu adalah bagian dari pemanggilan para murid dan juga perutusan bagi para murid. Walaupun mereka juga tidak mempunyai pamrih apa-apa. Ya, pada waktu murid-murid dipanggil oleh Yesus pertama kali, Yesus katakan, ikutlah aku. Apakah murid-murid bertanya, aku mau diajak kemana?
nanti gajinya berapa? Aku dapat perumahan atau tidak? Ya. Tanpa pertanyaan apa-apa. Tetapi murid-murid ini meresponi panggilan dari Yesus. Mereka ikut Yesus di dalam mengabarkan kabar sukacita, memberitakan kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus mengatakan, barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ini berarti para murid mendapatkan keselamatan karena iman yang dianugerahkan dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan akan mendapatkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya, yang menerima Kristus secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bukan hanya keselamatan yang didapatkan oleh murid-murid Yesus, tetapi murid-murid ini mendapatkan upah. Wah, kalau kita mendengar kata upah, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa upah itu secara materi saja. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana perjalanan para murid di dalam mengabarkan Injil, dalam mengabarkan kabar sukacita kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang menderita, kepada orang yang sakit. Oh Bapak Ibu, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh murid-murid ini? Walaupun bukan hanya secara materi, tetapi mereka ini mendapatkan sukacita. Sukacitanya apa? Mereka diterima, mereka direspon oleh banyak orang. Senang bukan? Bagaimana kalau kita mendoakan orang lain, kemudian kita diterima dengan baik, tentu kita merasa senang. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Pada saat kita perkunjungan, kemudian pintu dibuka untuk kita dan kita diterima dengan baik, wah itu merupakan satu sukacita tersendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, itu yang dialami oleh para murid. Ada satu sukacita karena diberi kepercayaan, diberi tugas, diutus. Ya. Bahkan di tengah-tengah mungkin kurang percaya dirinya para murid ini, maka Yesus katakan di dalam ayat yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya. Ada kalanya murid-murid ini diterima dengan baik. Ada kalanya murid-murid ini disambut, direspons. Tetapi juga ada kalanya murid-murid ini ditolak. Ada kalanya murid-murid ini diremehkan.
Ada kalanya murid-murid ini harus memanggul salib. Ada kalanya murid-murid ini harus menderita. Contohnya, waktu Stefanus memberitakan Injil, apakah direspon dengan baik? Enggak. Bahkan sampai dianiaya, dirajam dengan batu. Apa yang terjadi? Sebelum Stefanus dirajam batu, dia menengadah ke langit dan dia melihat Yesus ada berdiri di situ. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apakah upah itu hanya dinilai dari secara materi saja? Oh, kalau ikut Tuhan, kalau melayani Tuhan, nanti akan mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, akan diterima dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Injil menceritakan para nabi ini di dalam melayani Tuhan, ya, banyak juga penderitaan yang mereka alami. Tetapi itu tetap membawa sukacita bagi mereka. Ada sukacita tersendiri. Saya percaya bahwa walaupun Stefanus matinya dirajam dengan batu, tetapi dia mendapatkan hidup yang kekal. Setelah Stefanus dipanggil Tuhan, bukan kemudian pengabaran Injil berhenti, enggak. Tapi justru membuat banyak orang begitu semangat untuk melayani Tuhan. Bukankah walaupun mengalami penderitaan secara jasmani, itu membuahkan hal-hal yang luar biasa. Membuahkan kesetiaan, membuahkan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bukankah kita semua juga dipanggil dan diutus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tempat di mana kita bekerja? Apakah selalu kita mengalami hal yang enak, hal yang mulus? Enggak, bukan? Kadang-kadang kita juga tidak digubris apa yang kita katakan, walaupun kita katakan hal yang benar. Ya toh Bapak Ibu? Pada saat kita melayani orang lain, kadang-kadang kita juga ditolak. Pada saat kita melayani apapun bentuk pelayanan kita, kadang-kadang juga tidak mendapatkan ucapan terima kasih pun enggak. Tetapi malah dilihat kekurangannya terus, bahkan dimaki-maki. Ya, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Biarlah kita belajar dari para murid Yesus, yang justru tantangan dan penderitaan itu akan membawa kita makin dewasa, membawa kita makin dekat di dalam kita melayani Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-42, pelayanan yang kecil sekalipun itu sangat berarti bagi Yesus. Ya, katakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun orang-orang yang menerima murid-murid ini ya memberikan secangkir air saja, bahkan mungkin juga bukan teh manis, bukan sirup, ya, hanya air putih saja atau mungkin segelas mineral saja yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan ini, kepada para murid ini, itu akan mendapatkan upahnya. Wah, luar biasa. Akan mendapatkan upah. Artinya apa Bapak Ibu? Pelayanan sekecil apapun, kalau kita lakukan, kalau kita berikan dengan sukacita, kalau kita berikan dengan tulus, maka itu sangat berarti bagi orang lain dan bahkan Tuhan sendiri yang melihat dan Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mungkin pelayanan kita itu tidak kelihatan besar. Ya, misalnya memberikan semangkok bubur kepada tetangga kita yang sudah lansia dan dia hidup sendiri misalnya. Itu juga wujud pelayanan. Ya. Seperti itu pun Tuhan katakan, oh akan mendapatkan upahnya, mendapatkan balasan dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu sedikit menyaksikan beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak yang membawa satu celengan dan celengannya ini dibuat dari dari kardus bekas begitu, kemudian dibalut dengan dibungkus dengan kertas begitu. Kemudian dia tulis nama kedua anaknya. Artinya adalah ini adalah tabungan dua anaknya. Saat itu dia datang ke panti, kemudian dia berikan, dia katakan, Bu, Pak, ini tabungan anak-anak saya. Dia kepingin mempersembahkan ini kepada Tuhan melalui anak-anak panti. Luar biasa. Pada saat mau dikasih ucapan terima kasih, dia juga tidak mau. Sudah enggak usah Bu. Pokoknya ini persembahan untuk Tuhan melalui anak-anak panti. Bukankah ini satu perbuatan yang sangat mulia, walaupun dari anak-anak dan juga dari keluarga yang sangat sederhana. Saya percaya bahwa Tuhan tahu persis apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Ia tanamkan kepada anak-anaknya, walaupun kondisi keluarga yang sangat terbatas, walaupun masih anak-anak, tetapi diajar untuk melayani. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dikatakan di dalam Injil Matius ini tadi mengingatkan kepada kita semua bagaimanakah dengan panggilan dan perutusan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Sudahkah kita betul-betul dalam pelayanan kita ini dengan sukacita? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan penuh kerelaan hati? Banyak hal yang kita lakukan, apalagi di saat seperti sekarang ini, ya, yang bekerja keras di dalam pelayanan yang mendukung
ibadah itu adalah bagian multimedia. Betul enggak Bapak Ibu ya? Di balik ini semua ada saudara-saudara kita yang bekerja keras untuk supaya ibadah ini berlangsung dengan baik dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah seperti sekarang ini. Itu adalah pelayanan mereka. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara kita ini juga akan mendapatkan upah sukacita melayani Tuhan. Bukan hanya upah di dunia, tetapi juga upah di surga. Amin Bapak Ibu. Marilah di dalam pelayanan kita masing-masing, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semusim berlalu, namun kau selalu
Marilah Bapak Ibu, kita akan satukan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Surgawi, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami merasakan berkat kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat mengukur betapa panjangnya, lebarnya, dalam dan tinggi kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, sungguh kami merasakan betapa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mensyukuri untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Namun juga kami ingat ada saudara-saudara kami di masa-masa seperti ini, mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka ada yang mengalami duka cita karena dipanggil pulangnya saudara keluarga yang dikasihinya. Ya Tuhan, tolonglah berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian, Tuhan kami mohon berkat-Mu. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat dari sumber yang Tuhan sediakan. Bapa Surgawi, kami mohon belas kasih-Mu. Pula saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di wabah COVID-19 ini, kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang mereka dapat menemukan obat atau mereka dapat menemukan obat dengan baik sehingga dapat mengatasi masa COVID ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar jarak jauh dan kini hari-hari ini sudah usai. Namun juga kami belum tahu persis sampai kapan mereka harus belajar jarak jauh. Kami tidak tahu sampai kapan ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang akan menolongnya. Walaupun mungkin di semester yang akan datang, mereka terpaksa harus belajar jarak jauh. Kiranya Tuhan juga akan menolong anak-anak kami. Engkau menolong para pendidik, para guru. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan new normal, untuk gereja, untuk sekolah. Kami doakan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong dan Tuhan memberkatinya. Sehingga di saat nanti kami memasuki ibadah bersama-sama atau kami diizinkan untuk bertemu secara fisik di gereja kami masing-masing. Oh Tuhan, semua ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Demikian juga apabila Tuhan izinkan anak-anak kami masuk sekolah, kami doakan ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, jaga dan lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua, biarlah di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, kami tetap diberi kesetiaan untuk melayani-Mu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kerintangan, banyak penderitaan, Tuhan tolonglah kepada kami dan ajar kepada kami hanya untuk melihat dan memandang kepada kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami
berdoa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 0306599 300 atas nama GKI Klaten. Yang kedua, dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan atau internet banking yang terinstal di handphone. Yang ketiga, memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau hari lain pada jam kerja kantor. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif yang terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur atas apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami apabila ada dosa yang terselip
ketika kami memberikan persembahan kami pada saat ini. Dan Tuhan memberkati juga bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan dapat dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, perjumpaan kita melalui ibadah online akan segera berakhir. Semoga kita mendapat kesegaran yang baru melalui pujian dan firman Tuhan. Dalam menyambut kehidupan kita selanjutnya, mari kita bersama-sama menyatakan bahwa kita mau tetap teguh, setia kepada Tuhan kita, dan terus mengikut Tuhan, Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.